وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود بهذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الكونين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur, kesehatan badan dan kesempatan sehingga dapatlah kita berhadir di tempat yang mulia ini, di dalam masjid ini, untuk menuntut ilmu fardu ain, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama, hukumnya wajib fardu ain. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan juga kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf, menambah pahala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Halaman 13. Baris ke-8, dihitung di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Setelah itu, bacaannya tuh. Setelah itu artinya setelah mengerjakan rukun sembahyang, yaitu i'tidal. Nah, setelah i'tidal maka fardu itu wajib sujud. Nah, lalu sujud pulang ini i'tidal,
Sujud dengan 7 anggota. Sujud dengan 7 anggota. Nampak yang 7 anggota itu? Yang pertama, dahi. Dahi kita ini jangan tertutup waktu sujud. Waktu sujud jangan tertutup. Lamun haratan berdiri, ini kayak ini nah, haratan berdiri kayak ini. Haratan rukuk kayak ini. Terus Bapak, haratan tidak kayak ini. Tapi haratan sujud kan. Nah, jadi haratan sujud tak buka dahi ini, dahi. Karena ini disujudkan ke lantai. Jangan talapik. Amun talapik tak tutup tuh namanya sujud di lapik, bukan sujud di lantai. Sujud 2 kali lah. 2 kali kalau sujud. Contoh, kita hendak sujud pertama, sujud aja kita. Sakanya nang di pas sujudan tuh ada sapu tangan. Ada sapu tangan bandangkan di pas sujudan tuh. Sujud kita. Dahi kita karena lantai, tapi di atas lantai itu ada sapu tangan. Lalu dok ada 2 sujud, hanya berikit sapu tangannya ke sini. Sujud pulang nomor 2, sujud pertama sah, sujud kedua tidak sah. Kenapa? Sujud pertama tadinya ada membawa apa-apa. Sujud hanya berikit. Duduk antara 2 sujud, dibiarkannya aja itu pada dibuanginya sapu tangan itu. Lalu sujud pulang lawan sapu tangan itu turunannya sujud kedua tas sujud di sapu tangan. Maksudnya sapu tangan yang tak bawa dengan dirinya, dengan gerak dirinya. Sujud pertama sah, sujud kedua ada sah. Muka ada sah, sujud kedua batal ya sembahyangnya. Atau ratik, sembahyang di bawah pohon gatah, misal boleh ke rumah, atau sembahyang di perumahan musim katam. Komaan ampalai karongnya Allah di bawah, di atas ada pohon nangka. Pohon nangka itu kuren daunnya ya Allah. Nah, sujud pertama kada membawa apa-apa kan, sah aja sujud pertama. Soalnya tas sujud di daun nangka berikit. Duduk antara 2 sujud, jadi supaya sah sujud kedua tuh dibuangi nang daun nangka berikit itu. Nah, hanya sujud kedua sah sujud keduanya, tapi kada dibuangi sujud keduanya kada sah karena tadi sujudnya ada nangka nang bergerak dengan gerak dirinya. Jadi anggota 7 itu yang pertama dahi, dan wajib tabuka dahi itu. Tapi mun bawa masker tuh dahi kada tutup ya Allah. Ada yang mengatakan biar sumbahyang harokatan betutup moha makro itu kada batal mah. Tapi pian pengajiannya boleh aja betutup hendak masker silahkan aja. Tapi haratan sumbahyang itu makro itu kada batal malah. Sunatnya buka moha atau jangan pakai masker. Lamun tidak sumbahyang silahkan biaya hendak pakai masker hendak. Nah. Kemudian nang 4 sujud itu anggota 7 lah tadi. Yang pertama wajah, yang kedua ini. Nah ini. Apa ini? Batin telapak perut, telapak tangan. Nah, ini disujudkan juga ke lantai. Kadang mau bergenggam, ini disujudkan. Nah,
kalau tapak tangan kada apa-apa tertutup. Kalau dahi tangan terbuka tadi. Terbuka. Kalau tapak tangan kada apa-apa tertutup. Contoh orang sembahyang pakai kaos tangan, boleh pakai kaos tangan. Tutupan tangannya, cuman tetap juga disujud tangannya. Keduanya. Kemudian 2 lintuhot, 4 sujud, 2 lintuhot. Ya Allah, kita sujud kan lintuhot kita ke bumi juga keduanya, lutut. Nah. Kemudian ini syarat sujud lah, lamun kada disujudkan pian kada sah sujudnya. Nah, Bapak tadi yang pertama dahi, yang kedua 2 tapak tangan. Berarti 3, ini kan dianggap 1, dianggap 1, 3, 1, 2, 3. 2 lutut, 5. Nah, angka 6 dan angka 7 ialah apa tuh namanya lah? Perut jari kaki. Perut jari kaki. Perut jari kaki itu ini nanti. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi biar sujud itu lah kayak ini langsungnya lah. Nah itu. Ini orang kada sujud kalau minum bubur mikrofonnya nanti. Ini menggunakan batis ya. Jangan sujud kayak ini. Ada sah sujudnya. Kecuali batis sakit. Batis sakit kayak ini. Namun sabuk kayak ini. Nah, ininya nandang di lantai. Dia nolak ke lantai. Tapi lawan ini yang sebenarnya warok lawan wahani disampaikan menalakian ya menalakian ini buminian tuh ini belai menalakian warok lawan wahani diparahkan supaya lebih tertutup. Jadi inilah jangan sujud kayak ini lah. Ada sah sujudnya. Bagi nam sama bagi nam mampu, bagi nam sanggup, nggak ada sanggup, sakit masih percaya ini sanggup. Nah itu, jadi ini disudutkan juga. Jadi perut jari-jari kaki. Kemudian kita kembali ke kitab tadi, ulangilah. Setelah itu maka fardu sujud dengan 7 anggota. Nah, ya tadi sudah disebutkan 7 anggota tadi. Dan berhenti di dalamnya. Iya, batu makninah ngarannya. Batu makninah. Nah, ulun sampaikan pulang tentang syarat sah sujud dan di dalam kitab lain keterangannya. Nah, sujud itu dululah menurut bahasa artinya merendah diri atau menghinakan diri, maksudnya di hadapan Allah. Kita waktu sujud itu posisi kita itu merendahkan, bahkan kepala kita yang dianggap mulia ini kita sujudkan ke bumi, menghambakan, merendahkan diri kita, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu. Bagaimanapun pangkat kita di sisi manusia, entah itu gubernur, bupati, presiden, berarti tak apa sujudnya ke bumi juga. Siapakah? Pejabat, bangsawan, rakyat biasa, rakyat jelata, tetap sujud juga di hadapan Allah, sama sebenarnya sujud di hadapan Allah kayak itu caranya. Nah, merendahkan diri. Nah, bahkan mun orang sembahyang keimaman, contoh orang jadi imam nih, ya lah,
ulun ini kan rakyat biasa nih kada ada misi jabatan nih di dunia nih, kecuali jabatan kaum kan. Itu bukan jabatan negara itu ya Allah. Jabatan masjid itu ya Allah. Ulun ini orang rakyat biasa jadi imam. Di belakang ulun contoh presiden jadi makmum. Di dalam sembahyang ulun wani menunggingi kepala presiden pakai kulit ulun. Mun di luar sembahyang kada wani. Ulun waktu sujud, ulun sujud ulang. Presiden sujud juga bilang ulun, murid-murid tak menunggingi kepala presiden. Kalau tak menunggingi, amun harapkan ada sembahyang kan, dulu presiden. Nah, murid-murid cium ada hakun nah presiden kita gini. Tapi waktu sujud itu hina keberadaan di hadapan Allah. Bahkan ibaratnya tuh, nah karena murid orang aku ya kepala, ya Allah, nah, hina tuh bang. Hakikatnya kita nih sampai dijonggingi orang murid kada mau sarik, maulah imbas sembahyang. Kenapa aja pas ini kamu tadi menjonggingi aku murid? Nah kada ada itu. Ada dalam protesnya. Hina artinya hina. Nah itu menurut bahasa sujud artinya merendah, menghinakan diri di hadapan Allah. Memang kita ini dasar hina lah. Bukan kita tuh menghinakan diri, lamun kata-katanya menghinakan diri leh, seakan-akan kita tuh mulia, lalu kita menghinakan, kata kayak itu, kita tuh menampakkan kehinaan kita, kira-kira gitu nampasnya. Menampakkan kehinaan kita ini sudah hina, lalu kita nampakkan kehinaan kita dengan kita menandak jidat kita ini ke lantai, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut bahasa, arti sujud itu meletakkan oleh orang sembahyang, meletakkan oleh orang nang sembahyang akan dahinya atas tempat dia sembahyang atau tempat dia sujud gitu. Nah itu. Dan sujud ini hanya dikhususkan bagi Allah Ta'ala aja. Kita sama manusia, ulun kada boleh sujud lawan pian kada boleh sujud lawan ulun, maksudnya sujud menyembah. Adapun orang nang pengantin namanya, anu aja pengantinnya aja sujud lawan abahnya gitu lain sujud naranya itu songkeman. Jangan bahasa kamu kami nyambet sujud tuh ke lantai, tuh songkeman. Saudara aja pengantin bersujudan lawan kuitannya aja itu maksudnya songkem bano bersalaman gitu. Bukan sujud nang sebenarnya sujud menghambakan diri kan. Nah jadi khusus nang disujud itu hanya kepada Allah. Kita sujud tidak boleh kepada makhluk. Ujar Nabi pernah bersabda, seandainya dibolehkan sujud makhluk kepada makhluk, niscaya aku perintah seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya hak suaminya kepada istrinya. Cuma kada boleh bang, hanya boleh toh. Aku perintahkan Nabi perempuan sujud kepada suaminya. Jangan kada boleh bang. Gitu. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu sujud menghormati juga, kada menyembah. Ya Allah diperintahkan sujud malaikat kepada Nabi Adam sujudan, kecuali iblis sudah mau sujud. Nah sujudnya sujud menghormati, bukan sujud menyembah. Nah syarat sujud lah, ini ulun menjelaskan. Syarat sujud itu ada tis'atun itu 8 lah. Ada 8. Yang pertama harus sah dulu rukun-rukun sebelumnya. Ramun rukun yang sebelum sujud itu batal, kada ada gunanya sujud itu. Contoh rukun sebelumnya takbiratul ihram, ya kalau berdiri betul, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, itu kan sebelum sujud tuh. Ada di antara rukun yang lo sebutkan tadi batal atau kada bujur, kada memenuhi syarat. Sujud itu biar bujur sujudnya batal juga karena batal sebelumnya. Jadi harus sah rukun-rukun sebelumnya tuh, baru sujudnya dibujur atau diterima atau sah.
Kemudian yang kedua syaratnya inya sujud itu tujuannya memang hendak sujud, bukan untuk nang lain. Tujuan nang lain. Nah, contoh misalnya orang ini apa posisinya iktidal, yang merokok iktidal. Sekalinya pinahnya kepala sedikit ini kita ya teraba langsung ke sujud. Mulai mendoakan lah. Teraba langsung ke sujud pada niatnya ada dana sujud lagi. Nah itu lagi diantar sujud itu berdiri ya pulang bahasa pulang sujud. Jadi misalnya apa namanya ya kayak tadi mening kepala apa misalnya atau hendak mengambil sesuatu ya gugur saya jadi Allah Akbar sami Allah liman hamidah saya gugur saya butuh duit misalnya mengambil duitnya akhirnya di salah juga kami sujud ada sah tujuannya disertai dengan tujuan awal hendak mengambil duit di salah jurakan sujudnya ada sah. Jadi tujuannya memang dasar sujud lah, jangan yang lain. Kemudian nomor 3 sebagaimana di kitab tadi Jarsiden berhenti di dalamnya iya batu makninah. Nah syarat nomor 3 batu makninah berdiam. Sekedar seorang-orangnya sekedar membaca subhanallah sekali, sekedarnya lah, bukan membaca subhanallah. Bacaannya itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Surat jam membaca itulah. Nah, yang nyatanya dulu wajib tumakninah. Karena jangan kayak ayam mata umpan. Nah, ayam mata umpan gitu loh. Nah aja. Ada batu makninah, hanyar gitu. Makanya bacaan baca 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bacaannya bujur pulang insyaallah batu makninah. Kalau ada batu makninah ada sah sujudnya, ada sah sembahyangnya. Nah kemudian yang keempat syaratnya dia yakin tumakninah, jangan ragu-ragu. Ini misalnya ya Allah, misalnya Allah sujud Allah. Jadi ini nanti baca dulu telah ini Tuhan hanya kedua tangan, hanya dahi diupayakan hidung ini sunat jalan, sunat saja ada wajib. Mau wajib kayak apa mau hidung orang sampai menolak pancong ya Allah. Orang-orang Eropa pancong hidung ini sunat saja di pada penting teh. Jadi dulu ini hanya. Nah, amun orang kayak macam ni, aja betul-betul aja. Kada batal ada cuma ada menurut Nabi. Nah, kita jangan jual sama buruk lagi itu dia berdulu. Kalau bina orang sakit pinggang, nah ya Allah, kalau bina orang sakit, gitu kan saya pakai luka di sini, pakai luka di sini bisa ya Allah, berdulu itu sakit, bisa ya Allah jadi tangan yang dulu aja, apalagi orang itu tabrakan misalnya, kan batal ya, menang berdulu tangan berdulu cuman, namun kita sihat ini, maka kita sunat intohod hanyar kedua tangan hanyar dahi gitu. Nah jadi apa namanya batu makninah lah contoh misalnya yakin maksudnya yakin batu makninah Allahu Akbar contohnya hayal sugih kan hayal sugih. Saya waktu dulu antar dulu sujud,
Nah, ragu tak? Berarti kan yakin tak? Kan sah. Ulangi. Sujud pertama tadi ulangi-ulang. Jadi walaupun ayat orang 3 kali sujud dia ulang dari 3 kali, yang awal 3 kali sujud sama 2 kali jajar. Imam sembahyang memang ayat awalnya. Oleh hati-hati 3 kali sujud jar. 2 kali jar. Aku tadi kawalai sujud pertama tadi, gua sujud kurang-kurang gua cuma nina. Ada dah. Jadi kurang-kurang karena kan cukup sangat. Jadi gua ulangi ya sujud pertama. Dulu antar sujud jadi 3. Pada 3 pada 2 aja kan. Nah, jadi kita lamun ragu-ragu tumanina kadang diulangi. Jadi apa? Harus yakin hati kita memang kita bertumanina tadi. Nah, itu. Kemudian yang kelima syaratnya sudah menjelaskan tadi, sujud atas 7 anggota sudah dari kita jelaskan. Kemudian syarat yang keenam sudah juga tadi kita jelaskan, wajib membuka dahi, jangan tertutup. Maksudnya waktu sembahyang, waktu sujud, lamun di luar sembahyang atau di ketika ada sujud, kenapa Pak kayak ulun ngebawa ini kasar ulunnya ya Allah, anak kayak ini kan misalnya ya Allah. Tapi mun sembahyang nah harus dibuka. Ini dahi ini. 7 atas 7 anggota. Terbuka dahi. Jadi terbuka dahi itulah kadang mesti sadarian terbuka. Ini asal karena sujudnya aja nah. Kira-kira karena sujud paling ini nah. Di sini ada, di sini ada apa-apa ada. Sininya ada apa-apa tutup asal ada nang kana. Asal ada kana. Walaupun sesente yang mendikuri misalnya ini aja sana kayak duit 100-an nang pecah aja misalnya nang kanan ada apa asal ada nang takana bumi gitu atau buka jangan tutup perataan. Nah, syarat yang ketujuh, jangan sujud atas sesuatu yang bergerak sesuai itu dengan sebab gerak badannya, seperti ujung sorban atau lengan bajunya. Ini orang bersorban misalnya lelakian bersorban ya, kalau bersorban kayaknya ada nang buntutnya nih toh. Ada orang bersorban ada nang buntut, ada ya. Ya Allah, nang kayak Datuk Kalampayan gambar sidin itu sorban sidin buntut ya Allah. Buntut gambar lukisan Datuk Kalampayan. Kalau Gurus Kompol sidin sorban sidin kada buntut. Kalau Habib Umar sidin buntut. Hendak buntut kehendak ada sorban lelakian lah. Ya ada nang buntut misalnya ya buntutnya panjang. Pas ini belum buntutnya. Jadi haratan sujud Allah ayo buntutnya tepat dan ini tutup waktu sujud. Nah ada sah sujudnya sujudi sesuatu ya anggaplah ujung sorban nah bergerak sesuatu itu dengan gerak dirinya bergerak juga artinya membawa oleh dirinya lain. Misalnya air berantakan di sini ada bergeraknya dengan gerak dirinya, ada umpat dirinya, ada apa sujud di sapu tangannya di situ aja, atau sujud di sorbannya ada dipakai nanti, tapi sorban dipakai dia bergerak bolong dengan gerak dirinya sujud di. Nah, atau misalnya tangan baju ya sudah, tangan baju misalnya kelebaran kayak orang-orang Cina bahari habis gitu, tangannya lebar. Kalau nonton film Misteri Ular Putih bahari, film Ular Putih bahari ada mau Cina panjang-panjang tangan bajunya. Waktu sujud, tangan bajunya ke sini, sujud di tangan baju. Ada sah karena tangan baju itu bergerak dengan gerak dirinya ya Allah. Jadi yang tersujudi sesuatu yang bergerak dengan gerak dirinya.
Kemudian syarat yang ke-8, syarat sujud tuh meninggikan bagian bawah badan atas bagian atas badan. Nah, maksud bagian bawah badan itu pinggul kita. Bagian atas badan itu dua balikat dan kepala. Coba. Waktu sujud tuh. Waktu sujud. Nah, pinggul ulun tertinggi lah pada balikat dan kepala ulun itu. Jadi harus tertinggi bagian bawah, maksudnya pinggul daripada bagian atas, maksudnya kepala dan bawah balikat. Kadang mau biar sujud biar kaki bantal apa biji dan sini. Saya bantalnya apa? Sebiji, 2 biji, 3 biji, 4 biji. Sujud itu kayak ini. Nah, saya anggap bantal itu di sini. Ada sah tertinggi balikat pada pinggul. Nah, itu harus tarandah kepala kita pada pinggang kita. Ada ulun lihat di video orang sembahyang, masjidnya hibak, sudah ada bagian tangga. Nah, tangga sembahyangnya di tangga situ kan, waktu sujud menyetelahkan. Nih, banyak saya masjidnya di situ ya Allah, hibak. Orang naik ke masjid naik tangga. Bayang sininya, kayak pas sujudnya aja. Sujudnya ada sah, kenapa? Ada turun pada pinggul bagian kepala sujud di sini, awak di sini, kepala di sini. Mau? Makanya harus ilmu, memang kada ilmu ya. Kada bujur sembahyangnya. Menuntut ilmu wajib hukumnya. Cuman minta maaf aja Bang lah, ini kada menyambati di sini Bang lah. Di mana-mana kebanyakan kada sebarataan nang menuntut ilmu pian nang tajauh kedatangan, nang parak pina kada datangan. Nah, itu kenapa? Kebanyakannya nang jauh-jauh cangkal datang, tapi nang parak kada turun. Nah, ini kada nyambut siapa-siapa lah, umum aja. Di mana-mana kami jauh orang tuh kayak ini. Seorang bisi pohonnya berbuah, orang metik buahnya, rugi ya gitu ya kalau. Akhirnya di kampung seorang ada pengajian, orang di RT lain datangan, di RT seorang kada datang, nah itu rugi. Kemudian gurunya ngitung-ngitung juga, nah berarti niatnya salah sudah. Kita menuntut ilmu jangan pandang siapa asal nang menyampaikan ini, nang diajarkannya bukan ilmu sasat, biar anom kah tuha kah bungas kah kada, ini kada bungas ya boleh aku tolak ya. Nah itu kan karena kabungasan bukan karena Allah. Kita nuntut ilmu itu supaya dapat pahala karena Allah. Anu jar, ustadznya kada viral ya, caranya nang di Jakarta tuh ya, kadang aja hibah, sedikit bila ustadz viral nih lah. Nah, bila ustadz kampung misalnya apalagi kada terkenal misalnya kalau asa hawe, nah itu lain kan niatnya bukan karena Allah. Nah, kita misalnya kada tersalah malah hendak siapa kan, hendak di luar nggak mau undang penceramahnya misalnya kalau kita cuman ada kebiasaan orang nang kada paham juga bila nang setahun jam nang terkenal nang di SCTV rancak tuh kan nang saban subuh ceramah di sini. Wah hibak, besar hibak masih gitu. Tapi kalau ya orangnya Tuhan, bola pulang. Kalau tapi ibu mas pulang ya Allah. Wah Hawaii boleh pulang ya. Nah itu berarti bukan karena Allah, bukan karena Allah. Atau misalnya, sini kan lucu lalu ya, ngantuk lalu ya. Nang dicari itu lonconya kah? Keridhaan Allah kah? Anak mencari lonconya. Tonton di TV, buka stand up komedi, kada usah jauh-jauh.
Jadi kita kalau ke majelis ilmu bukan mencari lonconya, bukan mencari barangnya supaya barangnya luar. Bila ada lonco ada rame, bila lonco rame hanya itulah kan, tuh kan bujur dengan niat gitu. Itulah kan ada pahala. Boleh misalnya anggap orang berbagi nasi, paling dapat nasi aja pahala ada. Nasi paling ingin jamban aja, masuk ke parut sakit parut, beran ingin situ ya. Tapi kalau kita niat karena Allah, aku niat untuk ilmu karena Allah, siapapun yang menyampaikan tuha ka anum kah, terkenal kah kada kah, viral kah kada kah, bungas kah kada kah, yang penting yang disampaikan itu ilmu agama bujur, loco kah kada kah, aku ada peduli, yang penting aku niat karena Allah. Itu nuntut ilmu tuh supaya dapat pahala. Pahala tuh maksudnya surga. Pahala di akhirat itu ya di balas Tuhan surga. Asal niatnya bujur. Lamun niatnya kada bujur, biar jauh tolak ya Allah. Biar baju hanyar tolak ya Allah. Biar bungas-bungas tolak acara maulid. Sebentar lagi bulan maulid nih. Niatnya kada bujur, sia-sia. Sia-sia. Maksudnya pengajiannya tuh sia-sia, bacaan salawatnya berpahalanya pengolah baca salawatnya Allah biar riya ya leh, biar niatkan ikhlas itu berpahalanya, cuman mengajinya itu ada berpahala. Gitu. Jadi niat itu diwujudkan. Kemudian syarat yang ke-9, syarat sujud itu 9 lah syaratnya apa? Kepala kita ini harus ditekan. Sekira-kira seandainya kita sujud atas kapas, niscaya kapas itu terhimpit, tertekan, mengecil. Kita ini yang mencoba ini kan masing-masing aja merasakan kita sujud itu, kepala kita tuh harus kita tikir, bukan ditikir benar lah, artinya adalah jangan bebayanya banyak, banyak lah ditahani oleh tangan ini, nah kawannya oleh ini bebayanya banyak jangan itu, nah biar aja nah kepala kita memenuhi ini, jangan tangan kita, nah kita nih kawannya menahan ini kan, cuman jangan sabaratan menahan sehingga bebayanya kemudian tuh saat ini sendiri apa saya dua jari apa saja operasinya misalnya 2 jari kita angkat, kita tindih waktu sujud mengecilnya, itu artinya kan kita ada tekanan, ada ditekan di apa bahasa meja kenapa ditikir, beda sedikit jadi ditekan dikit itu ya. Kalau tekan bahasa sujud deh, bahasa lain lagi sujud didorong deh. Nah seandainya kapas tuh ada mengecilnya, nah itu berarti sudah menekan tuh. Nah jadi jangan bebayanya mandak. Nya ada jual lah orang anu jar apa namanya, ada sebagian orang lah coba sini kan tidak bang, sini kan tidak, kalau nggak ada melihat sini ada sebagian orang jidatnya ini kan hilang, jidatnya nih hilang, lalu jar orang itu apakah sujud jar sini itu jar belum tentu. Rasulullah dalam meriwayatkan jidat itu hitam hiram, bahkan sini itu ahli sujud, paling ahli sujud manusia kepada Allah kan ada jidat tuh hitam. Nah itu bahkan kita sujud itu bagus, kita sujud itu apa di atas sajadahnya tuh anyol-anyol nggak apa-apa. Jangan di aspal, sujud di aspal mau digisi-gisi kan mau wajar aja ya kalau jidat hitam. Tapi memang kita sujud misalnya di sajadah, batu di sajadahnya kita anyul-anyul pulang ada tenilamannya. Insya Allah kada sampai girang kan sini. Ya kalau. Nah, ada pun dalam hadis Nabi
dikenali gini aja hamba Allah Nabi Muhammad mengenali umatnya min arsari sujud ya, dengan bekas sujud ya, itu di akhirat bukan di dunia. Di akhirat ahli sujud itu mencelang gini, wajahnya, dahinya bersinar dengan bekas sujud atau bekas air wudhu, bukan di dunia. Di dunia kita kuliah biar harus ada sajadah, biar aku di lantai aja, di maka lantainya nggak ada keramik sama hanya disamin gitu, biar aja ya aku sujud situ nyaman, aku bekas nyaman, aku diakui sebagai hamba Allah nang bekas ahli sujud nggak ada kayak itu bekas sujud di akhir kena bercahaya, bukan nang bekas nang hirang itu. Bahkan Nabi Muhammad sini ngeriwayatkan jangan hirang itu, tapi kita kan boleh juga menyembati orang pun gitu ya, kisah nah kita belum menyembati, cuman kada pasti orang kayak itu tuh bekas sujud bisa juga tangkup tawing kayak orang tangkup tawing nggak apa kah nih jidatnya hirang. Nah cuman kita jangan misalnya kita jidat kita ini bujur aja lalu kita akan hirang waktu sujud digintasakan tonanya bergerak waktu sujud kayak batu maninah namanya aja waktu sujud tuh ya. Oh iya itu nanya kan ada batu maninah sujud supaya apa? Supaya jidat ya karena lantai hirang jar nyaman jadi aku sebagai ahli sujud kina riak ulangan manusia supaya minta tangguh ahli sujud nih. Nah itu kembali ke kitab lah. Nah, dan sunat ketika hendak sujud itu mengata atau membaca Allahu Akbar, dengarannya takbir intiqal, takbir perpindahan. Asalnya tadi kan i'tidal sujud ya Allah, Allahu Akbar. Nah, jadi kita mengucap Allahu Akbarnya itu waktu kita berturun waktu sujud sampai sujud kita maksudnya sudah dahi ke lantai baru sudah kita jadinya ini kan ini tidak lama sujud Allahu Akbar. Nah kita jangan dulu aja jangan kayak ini Allahu Akbar belum lagi sah aja Pak ada menurut kewiyang Nabi atau misalnya tutup jolingan Allahu Akbar. Nah karena pas gimana itu punya bilang bareng lawan juga kita mengucapkan Allahnya pas kita sujud angkat sujud jangan Allah tanah dinarnya jadi mulai kita angkat sujud Allah nah kita mulai angkat sujud jangan di pertengahan sudah satu orang hanya mengucapkan Allah dan mendahulukan menghantarkan itu meletakkan ini sunat lah dan mendahulukan menghantarkan kedua lutut nyalin tuhut tuhut kalau berdahulu hanya tangan gini kemudian maka kedua tapak tangan hanya kedua tapak tangan timbalin dua tuhut ini sunatnya lah lamun berdahulu tapak tangan hanya tuhut sah aja bang maka ada nurutin Nabi. Nah, berbetulan dengan kedua bahu. Jadi ma'andak kedua telapak tangan ke lantai itu posisinya berbetulan dengan dua bahu. Seandainya bahu kita dikubur ke lantai itu karena kedua telapak tangan. Nah dikira-kira ya ini posisinya bahu kita nih
kira-kira nah kalau begini bertutup gitu kan kalau lakian enggak nah kalau begini bertutup gitu nah jadi kebetulan dengan teman saya nih kedua tangan ini kebetulan dengan bahu jangan kayak ini ya jangan kayak ini jangan kayak ini nah kira-kira lalu akan kendaraan gelap. Ya. Dengan kedua bahu. Maka dahi, nah hanya dahi. Imbah kedua lutut, hanya kedua tapak tangan, hanya dahi. Maka dahi ya. Dan hidung. Nah hidung itu sunat aja lah. Pada wajib. Pokoknya bila buahnya ini lewat kan alpa tak ke pinggir tukang alpa. Supra tak ke pinggir doang. Bila buahnya ini lewat hidung ya. Dan meranggangkan kedua tangan daripada kedua lambung, maksud lambung itu perut ini bagi laki-laki lah, dan meranggangkan kedua tangan daripada kedua lambung dan meranggangkan perut daripada kedua paha pada laki-laki. Nah, khusus laki-laki nih. Adapun perempuan binian nih, maka sunat merapatkan yang demikian itu. Nah, kalau binian sunat merapat tangan apa? Tangan lawan lambung, perut lawan kedua paha. Itu harus sunat merapat. Nah, dan merapatkan perut daripada kedua paha tatkala rukuk dan sujud. Tatkala rukuk dan sujud. Itu kalau beginian lah. Nah, sunat meranggangkan seperti demikian itu pada ketika rukuk. Nah, kalau lelakian sunat meranggangkan seperti demikian pada ketika rukuk. Demikianlah pada laki-laki. Nah, kalau beginian waktu rukuk, waktu sujud coba berapat ya lah apa namanya kedua tangan lawan lambung nata. Itulah kira. Kalau lagi itu kan kalau beginian gitu lah. Jika tangan dan lambung itu. Ya kira-kira lah. Yang tahu kalau saya. Itu waktu sujud ya juga didapatkan apa kedua tangan lawan lambung, kedua lambung kanan, lambung kiri maksudnya ya lah. Nah, itu perkara sunat lah pada wajib benar. Nah, kalau Nabi kan sidin lalakian ya lah jadi kata merapatkan. Nah kalau ini Nabi seperti Siti Aisyah mungkin ya lah sidin merapatkan. Nah, demikianlah pada laki-laki. Dan sunat dibaca di dalam sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali. 3 kali bacanya. Kalau diartikan tuh subhana maha suci. Rabbi Tuhanku Allah maksudnya. Al-a'la yang maha tinggi. Maksud tinggi itu bukan begana di atas langit, bukan begana di atas arasy. Ada ulun bisi kenalan. Orang daerah sini juga
ini memasukkan anak di TK Al-Quran, di TK Al-Quran. Sekalinya guru TK-nya malah jadi anaknya memadahkan Tuhan begadang selangit. Nah berarti kan itu salah etiket gurunya itu. Diambilnya anu menyekolahkan anaknya di situ. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Tuhan kada bertempat lah. Tuhan kada perlu kepada tempat. Kita sudah belajar kemarin masalah tauhid. Tuhan maha suci daripada bertempat, kada perlu kepada tempat. Tempat itu baharu, sedangkan Allah Ta'ala qadim. Kada mungkin bahajat Tuhan kepada nang baharu. Lawan juga kan tak ada ulu Tuhan kalau ada daripada langit, daripada tempat, daripada arash. Mustahil Tuhan bagaimana bertempat di langit. Melajari anaknya, ajarnya nih anakku dilajari gurunya mungkin berguru ke mana kayak juga gitu. Tuhan bagaimana ke selangit. Nah itu etiket kita kada Tuhan kada perlu kepada tempat gitu. Jadi maksud maha tinggi situ kekuasaannya tinggi, ya lah gitu, kekuasaannya, kewibawaannya. Itu. Wa bihamdihi dan dengan memujinya, wa bihamdihi dan dengan memujinya. Jadi membaca itu 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Insyaallah bertumaninah. Kalau baca 3 kali itu. Jadi waktu sujud tadi tangan kita itu waktu mengandak di lantai itu jari-jarinya ini sunat dirapatkan, bukan diurai, bukan diranggangkan. Nah, tangan kita waktu kita sujud itu, nah sunatnya menghadap kiblat, ya lah, ini jari-jarinya ini menghadap kiblat, untuk kiblat di situ. Tangan rapat ini, jangan ranggang, apalagi ranggang benar. Sunat rapat, sunat lah, ada wajib. Tapi seandainya kayak ini ada batal kan? Nabi sunat dirapatkan, jari-jarinya didapatkan. Tahun juga menghadap ke kiblat, cuman kayak ini kan kada menghadap kiblatnya. Atau ini misalnya ya Allah, ada nyaman juga itu, nyamannya kayak ini. Jadi merapat jarinya sunat dirapatkan. Jangan digenggam juga. Nah, tadi kan apa boleh kalau orang sembahyang, ini lalakian lah. Lalakian ini kan kaki itu kada apa-apa buka ya lah. Kalau beginian wajib kalau menutup karena kaki itu termasuk bagian daripada aurat perempuan dalam sembahyang. Nah, kalau lalakian ini sunat dibuka. Maksudnya, nah ada sunat pakai kaos kaki. Kalau begini memang ditutup ya, antara pakai mukena, antara pakai kaos kaki lah. Jadi beginian itulah bila sembahyang kadang mesti pakai mukena. Asal pakaian jubah pian itu menutup aurat, kemudian bagian kakinya misalnya dikausi kaos kaki, sudah tertutup aurat. Pakai jubah itu gini biar sudah kawat sembahyang. Kadang mesti mencari mukena, kadang mesti mencari mukena. Jadi bila pian tolak kemana, sehingga ada masjid orang sibuk mencari mukena aja, bila ada mukena karena harus sembahyang jarang aja. Nah pian pakai
baju nang di awak pian asal menutup aurat, ya kalau nang terbuka bagian wajah nang terbuka. Kayak ini nah, ini kan pergelangan tangan, ini sini kan, nah ininya ada aurat, ininya ada aurat kan. Baju baju piannya sampai hingga sini, tapi udah bisnya kaos kaki kalau tutup aurat semuanya ini kan mesti pakai mukena. Nah, tapi kalau lelakian itu seandainya kaos kaki, sunat kaos kakinya dipacul, sunat terbuka batisnya. Batis maksud batis itu di sini nah, nih ke bawah betis terusnya. Lawan juga sunat lah kita waktu sujud itu apa mata kita berbuka, bebuncilat. Ada yang mengatakan sunat kita melihati hidung kita. Coba pendapatnya itu lemah bang. Ulun kada tahu apa gunanya, apa hikmahnya. Tapi setiap sunnah Nabi Muhammad itu pasti ada sesuatu yang positif. Tapi zaman sekarang kan positif itu ditakuti orang, positif corona. Ya kalau hal-hal yang negatif nang disukai orang kayak di zamannya. Ya kalau nang positif itu nang ditakuti orang. Kalau zaman bahari positif hamil pacaran ya Allah. Soalnya menggawi positif ditakuti benar positif hamil di pacarnya. Wah ini kan ditakuti orang positif karena corona, nang negatif ini itu nang disukai orang, negatif ya wajar. Periksa ada karena corona aja. Jadi nang disuruh Nabi itu pasti ada, nyata dulu dapat pahala. Jadi waktu kita sujud, ya Allah, mata kita tuh sunat jangan berpajam, tapi berbuncilat. Ada yang mengatakan lihati hidung kita, kenapa ya kan lihati hidung kita? Gitu. Ini sejam lah sudah ya. Sejam sudah lah. Setelah itu maka fardu duduk antara dua sujud. Ini rukun yang berikutnya belum duduk antara dua sujud. Ingin sedikit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan diampuni Allah Ta'ala dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan mati hal keadaan beriman husnul khatimah, dan mudah-mudahan diselamatkan Allah daripada siksa kubur dan fitnah kubur, dan mudah-mudahan diselamatkan Allah nanti di akhirat sehingga masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyya wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من احوال اهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم